Kembali bersama kami saudara di Dua Arah Mas Adi. Jadi sebenarnya ujung muaranya mau kemana sih? Apa sih yang dituju dengan isu pemakzulan, pernyataannya Presiden Prabowo, termasuk juga dengan ijazah palsu, tuduhan ke Pak Jokowi? Saya menduga ada dua hal, Audrey. Pertama, kalau kita mau runut agak sedikit sistematis, peristiwa-peristiwa politik yang belakangan berkembang memang itu tonsnya lebih mengarah ke Pak Jokowi sebenarnya. Ketika terkait dengan isu pemakzulan, siapa yang kemudian ingin disasar? Tentu bukan hanya soal wakil presiden, tapi adalah mastermind di balik wakil presiden terkait dengan ijazah. Ini kan sebagai upaya untuk merusak kredibilitas mantan presiden terdahulu yang dinilai seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga soal apa yang kemudian matahari kembar. Ini bukan soal presiden saat ini Pak Prabowo, tapi siapa yang mengintervensi dan ngatur-ngatur. Saya kok sedikit perlahan mulai mengurai, ini kok ujung-ujungnya mengarah ke Solo terus gitu, Audrey. Artinya apa? Setelah Pak Jokowi tak jadi presiden, memang harus diakui serangan-sekerangan itu semakin agresif dan semakin terbuka. Dan bahkan terkait dengan mobil SMK kan juga digugat kan ke pengadilan. Tujuannya apa sebenarnya? Ya tentu adalah untuk menjadi beban sebenarnya. Pesannya adalah bahwa Solo dan keluarga besarnya tidak terlampau seperti yang dibayangkan oleh publik selama ini. Tapi atau jangan-jangan yang kedua, publik, ini soal bagaimana menyusun batu bata kekuatan politik menuju 2029 terkait dengan isu pemakzulan. Tapi kan masih lama. Oh, bagi Audrey yang bukan politisi dan bukan pekerja politik, Belanda masih jauh. Tapi bagi para politisi, orang-orang yang punya mimpi bertanding dan maju di 2029, saya kira memang kekuatan politiknya per hari ini sudah diperhitungkan. Sorry itu saya harus kita akui posisi wakil presiden Gibran saat ini tentu akan menjadi spotlight yang selalu akan diperbincangkan soal potensi maju di 2029 entah sebagai calon presiden atau minimal dibaca oleh publik akan bersanding kembali dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kan kita ingat belakangan ini kan kita mendengarkan begitu banyak misalnya elit-elit partai yang sudah memberikan dukungan politik ke Pak Prabowo, PAN, PKS, Demokrat, Golkar. Bagi saya 2029 pemilu sudah selesai dalam konteks pemilihan presiden. Orang sedang berpikir kira-kira siapa yang bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi orang-orang di sekitarnya sedang berebut ini, Audrey, berebut paling supaya kelihatan paling Pak Prabowo Subianto. Emang benar kayak gitu Bang Kodari sedang memperebutkan Wapres di 2029 siapa yang menjadi pendamping Pak Prabowo? Ini kira-kira pertanyaannya akan pecah kongsi apa enggak dengan Pak Jokowi di 2029? Siapa yang pecah kongsi dengan Pak Jokowi? Pak Prabowo Subianto. Gini, pertama 2029 itu bagi Pak Prabowo sendiri kan beliau sudah berulang kali mengatakan tergantung bagaimana kinerja saya. Program kerjanya berjalan dengan baik atau tidak, respon masyarakat seperti apa. Jadi saya hakul yakin bagi Pak Prabowo jangankan berpikir mengenai wakil presiden. Untuk maju 2029 pun beliau juga masih mengatakan ya kita lihat dulu kerjanya bagus atau tidak. Itu satu. Yang kedua, memang faktual ya dengan perkembangan terakhir keputusan MK, maka 2029 itu kemungkinan akan lebih dinamis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Karena partai politik bisa mengajukan kandidat tanpa ada angka 20% seperti sebelumnya dan karena itu wajar kalau ada banyak tokoh dan kandidat yang kemudian punya proyeksi atau bahkan melakukan kerja-kerja politik dari sekarang. Tapi yang pesan penting menurut saya adalah bahwa sesungguhnya seperti kata Pak Prabowo, suatu bangsa itu bisa maju kalau elit politiknya itu bekerja sama gitu. Itu sebabnya Pak Prabowo tuh komunikasi dengan Pak Jokowi, tapi kalau gonjang-ganjing begini, Bu Mega, dengan Pak Audrey, kalau dilihat dari jauh, Bang Kodari ini mirip-mirip memang sangat layak jadi bos PCO. Ini posisi yang tertukar. Jangan. Nanti dikaitkan dengan pergantian Pak Kunto lagi nanti ke depan. Gini, bahkan Pak Prabowo berseloroh begini ya. Kalau saya bisa konsultasi dengan Pak Harto, saya konsultasi dengan Pak Harto. Saya bisa konsultasi Gus Dur, saya konsultasi dengan Gus Dur. Saya bisa konsultasi dengan Pak Bung Karno, saya konsultasi dengan Bung Karno. Itu loh maksud beliau itu, bahwa beliau ini komunikasi dengan semua pihak untuk kekuatan bangsa dan negara. Jangan ditafsirkan bahwa itu jadi boneka atau diintervensi. Begitu. Saudara, terima kasih buat bapak-bapak semuanya. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Pak Komarudin. Kebanyakan Kodari Terima kasih. Saudara, demikianlah Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa lagi.